Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5, langsung saja kalian buka modul SKI halaman 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah dan kenapa Rasulullah SAW membuat Piagam Madinah? Nanti kita akan bahas. Jadi sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali musuhnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah. Setelah sampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh banyak sekali kaum muslimin. Mungkin ada anak-anakku kelas 5 yang bertanya, loh Ustadz, kok Nabi sudah disambut oleh orang Islam di Madinah? Di Madinah kok sudah banyak yang masuk Islam? Jadi, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan salah satu sahabatnya bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang cerdas, pintar, dulunya tidak beragama Islam. Kemudian masuk Islam, mengenal Rasulullah SAW. Dia belajar banyak agama Islam kepada Rasulullah. Lantas menurut Rasulullah dia cakap untuk berdakwah, sehingga diperintahkan untuk berdakwah di Madinah. Yang mana orang-orang Madinah tersebut yang menyambut Nabi SAW disebut dengan kaum Ansar. Dan orang yang bersama Rasulullah dari Mekah yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Jadi Nabi Muhammad SAW membuat sebuah kesepakatan damai yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk. Karena masyarakat Madinah itu kebanyakan bersuku-suku, bahkan berkelompok-kelompok. Perjanjian itu kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah dikenal sebagai konstitusi atau perundang-undangan pertama yang tertulis secara resmi dalam perjalanan sejarah manusia. Konstitusi ini mendahului konstitusi manapun yang pernah ada di dunia. Piagam Madinah juga dikenal dengan istilah Perjanjian Madinah, Dustur Madinah, dan Sahifah al-Madinah. Sahifah al-Madinah atau Sahifatul Madinah. Piagam Madinah disebut juga kesepakatan damai karena seluruh perwakilan kelompok Madinah turut menandatangani perjanjian itu. Dan ada beberapa alasan Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah. Yang pertama, Madinah merupakan wilayah yang dihuni kelompok masyarakat yang heterogen. Jadi di Madinah itu terkenal masyarakatnya itu sukuisme atau bersuku-suku. Jadi banyak sekali kelompok di sana. Kemudian ada kelompok muslim, yaitu yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar. Dan di sana orang Islam atau kaum muslimin itu mayoritas. Kemudian non-muslim, seperti dari suku Aus dan suku Khazraj yang belum masuk Islam. Dan sebagian kelompok yang lainnya yaitu Yahudi. Yang kedua, penduduk Madinah pra-Islam dikenal sebagai kelompok yang akrab dengan peperangan dan konflik, terutama yang dilakukan oleh dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini adalah mereka yang saling bertengkar, saling membunuh, saling membantai satu sama lainnya. Kemudian melalui Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengajarkan diantaranya konsep perlindungan negara
yang didasari oleh wawasan kerukunan dan perdamaian. Dan yang kedua, konsep toleransi, kebebasan beragama, tanggung jawab, dan saling menjaga hak masing-masing setiap warga negara. Jadi anak-anakku kelas 5, Rasulullah membuat Piagam Madinah itu untuk menjadikan Madinah itu rukun dan damai. Karena sebelumnya kota Madinah itu sangat dikenal dengan orang yang suka saling membunuh suku satu sama suku yang lainnya. Yang besar itu tadi, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang mereka saling bertengkar, saling membunuh, saling perang, dan lain sebagainya. Sehingga kota Madinah itu tidak damai dan tidak rukun. Sehingga Rasulullah membuat Piagam Madinah untuk membuat suatu kerukunan dan perdamaian, kemudian mengajarkan toleransi, kebebasan beragama, tanggung jawab, dan saling menjaga hak masing-masing setiap warga negara. Rasulullah mengajarkan, ayo, Madinah ini milik kita bersama. Kalau kamu pengikut Kristen silakan, pengikut Yahudi silakan, kalau yang Islam juga silakan, bebas untuk beragama di Madinah. Kemudian mengajarkan untuk bertanggung jawab, menjaga kota Madinah semakin aman, saling bekerja sama dalam masalah dunia, saling menjaga hak masing-masing setiap warga negara. Piagam Madinah itu memuat sekitar 47 pasal, yang mana pasal itu mengatur diantaranya sistem perpolitikan, sistem keamanan negara, sistem kebebasan beragama agar masyarakatnya itu rukun. Kemudian keempat, kesetaraan di muka hukum. Jadi harus adil. Kalau muslim salah juga harus dihukum. Kalau yang Yahudi salah juga harus dihukum. Harus adil. Tidak pandang agama, tidak pandang kulit, warna kulit, tidak pandang suku. Semuanya harus dihukum secara hukum yang berlaku. Yang kelima, perdamaian, mengajarkan perdamaian. Jangan saling membenci, jangan saling membunuh, jangan saling memfitnah, saling menyakiti. Itu sudah diatur di perundang-undangan tersebut, yaitu di Piagam Madinah. Yang keenam, pertahanan. Jadi pertahanan negara harus dijaga oleh seluruh warga Madinah. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk pertemuan hari ini, karena waktunya yang sangat tidak boleh panjang. Padahal di sejarah ini banyak sekali kisah-kisah yang harus disampaikan. Untuk itu anak-anakku, kalian baca modulnya di halaman 9, 10, dan 11 yang atas. Di situ juga ada isi Piagam Madinah dalam bidang politik pertahanan. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.